Sekarang saya mau menunjukkan bagaimana cara memprogram mode dan level sensor pada TSS Matkey yang terpasang pada NMAX. Oke. Jadi untuk awal kita kepingin tahu sekarang ini ada di mode berapa dan level sensornya ada di level berapa. Jadi caranya kita masuk ke mode pemrograman. Bagaimana caranya? Kita nyalakan dulu, tekan sekali sampai kontak menyala, kemudian kita tekan 6 kali. Ini khusus untuk mode bintang HS ya, DSS yang versi bintang HS. Tekan 6 kali. 1 2 3 4 5 6. Nah, itu tanda bip 2 kali itu menunjukkan bahwa kita sudah masuk ke mode pemrograman. Nah, bagaimana kita melihat sekarang kita di mode berapa dan sensor getar di level berapa? Caranya adalah kita tekan tombol starter ini dan tahan sampai bunyi 9 kali, baru kita lepas. Di situ nanti akan terdengar tanda berapa kali dia berbunyi, itu menunjukkan levelnya di level sensor getar ada di berapa dan modenya ada di mode berapa. Akan saya coba. Jadi akan saya tekan sampai bunyi 9 kali. Tekan dan tahan, tidak boleh dilepas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, lepas 1 2 3 1 2 3 4. Nah, artinya begini, 3 itu adalah level sensornya. Jadi level sensor ada 1 sampai 6. 1 paling peka, 6 paling tidak peka. Ini ada di tengah di level 3. Sedangkan 4 itu adalah mode yang kita gunakan. Jadi mode berkendaranya ada di mode 4. Sekarang kalau kita kepingin merubah level sensor getar kepekaannya kita kurangi, berarti levelnya kita naikkan. Dari level 3 akan kita rubah ke level 6. Bagaimana caranya? Kita sudah tetap di mode pemrograman, masih belum pindah ini. Jadi kalau kita masih belum di mode pemrograman, ya kita akan lakukan seperti tadi. Nah, ini kita sudah pindah ke mode awal. Jadi kita mulai lagi, masuk ke mode pemrograman dulu. Tekan, nyalakan sekali, tekan 6 kali. 1 2 3 4 5 6 untuk masuk mode pemrograman. Tandanya sudah kelihatan. Akan kita rubah. Bagaimana caranya kita merubah level sensor dari 3 ke 6? Maka kita akan tekan tombol starternya dan tahan sampai bunyi sekali, jangan dilepas. Bunyi sekali baru dilepas. Kemudian masukkan level sensor yang kita tuju. Katakan 6 ya, kita akan masukkan 6 kali. Ini ya, akan saya coba. Nah, lepas 1 2 3 4 5 6. Nah, ini akan menyala selama 15 detik validasi. Jangan lupa kuncinya jangan dipegang. Jadi kuncinya harus diletakkan di jok seperti ini. Jangan dipegang. Nah, itu berhasil. Jadi validasinya berhasil. Kalau kita cek, kemudian tadi di level 3 sekarang sudah pindah ke level 6. Akan kita cek dengan menekan tombol starternya dan tahan sampai bunyi 9 kali. 2 3 4 5 6 7 8 9. Tua dapat 6. Tua dapat. Nah, terlihat bahwa level sensor sudah bergeser ke angka 6 dan modenya masih tetap di 4 karena memang belum dirubah. Kalau kita mau bagaimana caranya merubah modenya? Mode hampir sama dengan cara merubah level sensor. Katakan kita ingin merubah modenya dari mode 4 ke mode 2, katakan gitu. Jadi caranya gimana? Kita akan tekan tombol starternya dan tahan, jangan dilepas sampai bunyi 2 kali. Kemudian baru dimasukkan mode yang dituju. Kalau 2 ya dimasukkan 2. Akan saya coba. Kuncinya tetap harus ada di atas jok, jangan dipegang. Oke. Saya tekan sampai bunyi 2 kali. Lepas 1 2, masukkan 2 kali. Dia akan menyala. Tunggu validasi selama 15 detik. Kalau saya bawa seperti ini, dia akan gagal. Nah, itu gagal. Bunyinya 4 kali. Karena kuncinya berpindah tempat atau goyang kuncinya. Jadi kita letakkan kembali kunci di sini. Kita ulangi. Jadi tekan sampai bunyi 2 kali. Masukkan 1 2. Selama kuncinya tidak goyang, tidak berpindah tempat,
tidak digenggam, maka pemrograman akan berhasil sampai 15 detik. Nah, itu tanda berhasil. Nah, sekarang sudah modenya sudah berpindah dari 4 ke 2. Jadi level sensornya ada di 6 dan modenya ada di 2. Kita bisa cek ulang dengan kembali dengan tekan dan tahan sampai 9 kali bunyi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dan 2. Jadi sekarang sudah berubah. Jadi begitu cara kita memprogram level sensor dan modenya. Bagaimana kita membalikan mode keluar dari mode pemrograman? Cukup kita tekan sekali, menyalakan dan dimatikan 3 kali. Udah. Untuk level sensor saya kira cukup jelas penggunaannya. Jadi level sensor itu, kepekaan level sensor itu berguna pada saat kita parkir. Jadi pada saat kita parkir, seberapa peka kita mau sensor kita, kena getaran sedikit atau perlu waktu getar agak besar, agak lama, itu tergantung dari levelnya. Jadi kalau levelnya semakin tinggi ke level 6, dia semakin kurang peka. Level 1 dia akan semakin peka. Jadi sentuhan yang tidak terlalu keras dan terjadi beberapa saat terus menerus itu akan menyebabkan trigger sensornya. Jadi kalau mode itu adalah mode untuk berkendara. Jadi modenya ada 1 sampai 5 yang bisa dipilih. Jadi lepas dari semua yang kita pilih modenya, itu DSS ini memiliki namanya mode siaga atau mode hijack. Jadi dalam mode hijack apa yang terjadi? Mode hijack itu modul mencari kuncinya ini, terus menerus mencari kuncinya. Kalau tidak ditemukan kuncinya selama 30 detik berturut-turut, maka modul memutuskan ini adalah dalam rangka bukan pemilik yang memakai atau dirampok atau apapun itu, pokoknya bukan pemilik. Jadi dia akan membuat mesinnya berhenti dan alarmnya berbunyi. Nah, itu adalah mode perampokan atau mode siaga tadi. Jadi dia terus menerus seperti itu. Jadi semua mode yang kita pilih 1, 2, 3, 4, 5 itu memiliki mode siaga tadi. Bagaimana cara kita masuk ke mode siaga? Jadi pada saat kita nyala, kita berkendara seperti ini. Nah, pada saat kita berkendara, mesin menyala, kita cukup menekan tombol starternya sekali seperti ini. Nah, ketika kita tekan tombol starternya sekali, maka modul akan bangun mencari kuncinya, masuk mode siaga selama 2 menit berturut-turut. Kalau selama itu kuncinya ada terus, maka setelah lewat 2 menit, dia akan masuk ke mode yang dipilih lagi. Jadi tidak terjadi apa-apa, kecuali dalam 2 menit itu kuncinya hilang selama 30 detik berturut-turut, maka dia akan memutuskan untuk alarmnya bunyi. Jadi bagaimana kalau sebelum 2 menit kita tekan lagi ulang? Berarti mode siaganya ditambah lagi 2 menit. Kalau misalnya yang tadi masih 1 menit, tekan lagi, berarti ada tambahan 2 menit di mode siaga. Selama kuncinya ada, tidak akan terjadi apa-apa, dia akan kembali ke mode yang kita pilih. Itu adalah mode pembajakan. Kita lanjutkan. Di semua mode yang kita pilih, baik itu mode 1, 2, 3, dan 4, dan 5, pada saat pertama kali kita menyalakan, pada saat awal kita menyalakan, 2 menit pertama, itu akan kita masuk ke mode siaga. Jadi pada saat menyalakan seperti ini masuk ke mode siaga ketika dinyalakan seperti ini. Selama 2 menit pertama, apapun mode yang kita pilih. Kalau selama itu kuncinya ada di dekat motor, jadi modul mengenali kuncinya, jadi selama 2 menit pertama itu kuncinya ada terus, dia baru akan masuk, lewat 2 menit baru akan masuk ke mode yang kita pilih. Kalau kuncinya nggak ada pada saat itu, hilang, maka akan mogok sepeda motornya. Oke. Jadi mode apapun yang kita pilih, mode berapapun yang kita pilih, pada 2 menit pertama kita nyalakan, itu adalah mode siaga. Setelah
lewat dari mode siaga, maka akan masuk kepada mode yang dipilih. Jadi masuk mode 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5, tergantung pilihan kita. Seperti tadi ini, kita ketahui tadi ini mode kita kita setting di mode 2. Jadi apa perbedaan mode 1 dan mode 2, mode 3 dan 4 dan 5? Oke, mode 1 kita selalu berada di mode siaga atau mode pembajakan. Jadi modul DSS selalu bangun dan mencari kuncinya. Jadi tanpa kita perlu menekan tombol starter, dia selalu masuk ke mode siaga. 30 detik kuncinya hilang, langsung mesin mati dan alarm bunyi. Tapi ini ada mode yang paling aman, cuman ada beberapa kendala di situ kalau kita sewaktu-waktu lost signal karena suatu hal, baterai kita lemah atau karena ada pemancar yang begitu kuat di sekitar kita akan lost signal, maka diputuskan oleh DSS, kita kehilangan signal, kuncinya dianggap tidak ada dan bisa mogok mesinnya mati. Meskipun kita punya kuncinya dari kantong kita, itu bisa terjadi. Kenapa kita buat ada mode 2, 3 dan seterusnya, itu untuk menanggulangi hal tersebut. Jadi mode 2 apa yang terjadi di mode 2? Mode 2 adalah DSS mati tidur selama 2 menit. Setiap 2 menit dia bangun untuk mencari kuncinya. Selama kuncinya ada, dia akan tidur lagi. 2 menit kemudian dia akan bangun lagi mencari kuncinya. Kalau kuncinya tidak ada, maka dia akan terus-menerus mencari kuncinya. 30 detik berturut-turut tidak ada kuncinya, dia akan memutuskan untuk mogok. Itu di mode 2. Kalau mode 3 sama dengan mode 2, tapi periode tidurnya lebih lama, 4 menit sekali, bangun dan mencari kuncinya, demikian seterusnya. Mode 4 dan mode 5 itu adalah mode high speed, jadi digunakan untuk touring dan lain sebagainya. Di mode 4 dan 5 itu fiturnya persis seperti keyless di mobil, jadi ketika kita menyalakan, dia memerlukan kunci. Setelah lewat 2 menit mode pembajakan di awal, kemudian masuk ke mode 4. Nah, di situ mulai mode 4 itu tidak bisa mati. Jadi meskipun kuncinya kita taruh di tempat lain atau kita buang kuncinya, dia tetap akan jalan terus sampai kita mematikannya. Kemudian pada saat kita menyalakan ulang, dia tidak akan bisa menyala karena tidak ada kuncinya. Jadi mode 4 dan mode 5 itu tidak bisa mati. Saya kira penjelasannya seperti itu antara semua mode 1, 2, 3, 4, dan 5.